Waktu Pak Jokowi, kami juga tidak sangka kalau beliau bisa mampir di tempat usaha kami ini. Waktu dorang datang sini, dari bagian kesehatan istana, dorang tes DP air pakai alat, don tes. Dosu berapa dari rumah makan, don tes. Alhamdulillah Pak kita kena, don bilang ya sini yang kena. Rumah kopi warna-warni bukan sekedar tempat bersantai, melainkan legenda di dalam legenda Jalan Roda, objek wisata kuliner ikonik di kota Manado, Sulawesi Utara. Berlokasi sangat dekat dari pintu masuk Pasar 45, kedai sederhana ini menjadi saksi bisu kedatangan para tokoh bangsa, mulai dari presiden, politisi papan atas, hingga artis ternama. Saat disambangi pada Selasa sore, suasana kedai masih sangat padat oleh pengunjung. Di bagian dalam yang cukup luas, tampak meja barista di tengah ruangan, kasir, rak aneka kue, serta layar dinding yang menayangkan pertandingan sepak bola. Pemilik kedai, Yongki Lahai, merupakan generasi ke-8 yang mengelola tempat ini sejak berdiri pada era 1960-an. Ia juga sosok yang memberikan nama warna-warni. Sambil bersantai, pria ramah berkaos biru ini menceritakan kilas balik saat tempat duduknya pernah ditempati oleh Presiden Jokowi serta tokoh lain seperti Erick Thohir dan Bahlil. Jalan Roda sendiri berjarak sekitar 9 km dari Bandara Samratulangi. Tempat ini sering dijuluki DPRD tingkat 3 Sulut karena menjadi ruang interaksi terbuka tempat pejabat, anggota dewan, dan masyarakat berbaur tanpa sekat untuk membahas politik hingga bisnis. Momen paling berkesan bagi Yongki adalah saat kunjungan mendadak Presiden Jokowi pada musim kampanye Pilpres 2019. Kala itu, Jokowi memuji menu kopi setengah dan mengagumi suasana kerakyatan di sana. Bahkan sempat bersuah foto bersama Yongki dan istrinya. Uniknya, meski saat itu Yongki mendukung Prabowo Subianto, kunjungan tersebut membuktikan bahwa Jalan Roda adalah pemersatu bangsa. Selain Jokowi, tokoh besar lain seperti Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Anies Baswedan, hingga Gubernur BI dan artis seperti Meriam Bellina juga pernah mampir ke sini. Yongki menduga daya tarik kedainya menyebar berkat promosi mulut ke mulut dan eksistensi di Google, meski kopi yang digunakan sebenarnya mirip dengan kedai lain. Mengandalkan jenis kopi Robusta dan kopi Kota Mobagu, rumah kopi warna-warni berkomitmen untuk terus menjaga resep warisan, mutu hidangan, serta menu pendamping seperti nasi campur demi merawat warisan budaya Manado. Nama saya Bapak Yongki. Ini apa? Rumah kopi apa nih? Ini rumah kopi warna-warni yang sudah dari tahun ke tahun turun-temurun. Jadi di sini rumah kopi ini sudah dari tahun 60-an dan saya adalah generasi ke-8. Jadi Pak, mungkin ini kan pernah viral nih rumah kopi ini. Oh iya. Jokowi datang lalu, Ya. bisa diceritakan waktu saat itu. Waktu- suasana oh. gimana? Waktu Pak Jokowi, kami juga tidak sangka kalau beliau bisa mampir di tempat usaha kami ini. Setelah ada dari bagian dinas kesehatan istana, datang pengecekan situasi lokasi dan ambil sampel kopi, dikirain dari bagaimana ya, ternyata ada petinggi negara yaitu Pak Jokowi bersama Erick Thohir, Bahlil, semua datang ke sini berkunjung dan menikmati kopi yang ada di sini. Waktu itu presiden kan? Oh iya, Presiden Jokowi. Tapi sebelum Jokowi, Prabowo juga sempat ke sini. Iya, Prabowo sempat ke sini, Anies Baswedan juga pernah. Dan terakhir anaknya Jokowi setelah Gibran dengan DP anak Kaesang. Mungkin kopi resep atau cara membuat kopi ini sampai Sebenarnya nilai masyarakat ini. kopinya biasa, ya. Kopinya pembuatannya seperti biasa yang dipakai juga teman-teman di sini, para pengusaha-pengusaha kopi sini. Cuma mungkin seduhan-seduhannya kalau kita kopinya airnya dari pagi itu harus matang terus, tidak bisa mati. Jadi dalam satu hari dia bisa menghabiskan kompor gas itu sampai 2 atau 3 tabung. Dari jam 4 itu sudah dipanaskan terus. Jadi airnya tambah terus. Kalau tambah pasti dia kering toh. Jadi tambahkan terus. Nah, jadi DP air itu harus ada, tidak bisa turun dari DP kepanasan yang
prenet yang sebenarnya itu dia. Seperti Pak Jokowi kan mereka tes DP air. Waktu orang datang sini dari bagian kesehatan istana, orang tes DP air pakai alat, don tes. Don seberapa dari rumah makan don tes. Alhamdulillah Pak kita kena, don bilang ya sini yang kena, gitu. Don pelep dang. Sehingga don ambil sampel kopi apa semua diperiksa, bisa dang bertanggung jawabkan di sini. Jadi bukan semua orang yang datang dulu kan? Bukan, iya. Survei dulu. Itu don survei dulu. Jadi di lokasi paling ujung sana itu don pakai 2 meja situ untuk DP ruangan lab. Jadi DP kopi. Setelah sortir semua, baru dorang tutup segel. Jadi kalau bapak mau pakai yang ini. Jadi segel DP kopi itu, nggak boleh ambil yang lain. Segel memang. Tapi itu kopi yang sudah dipakai umumnya. Semua orang pakai dari pagi, orang pakai nanti semalam kan itu pada waktu itu. Semua dong pakai kopi yang itu. Jadi alhamdulillah dan ada sedikit satu kebanggaan. Kalau nyana ini kesehatan dari lab dari istana ini malah. Enter. Selain kopi ada kue tradisional apa kan? Sini ada kue biapong, ada pisang ada tolu, balapis panada. Gitu. Selain kue ada juga nasi. Ada makanan. Ya, ada ikan laut, ada ikan tindarung, asas Manado ya. Ada sedikit-sedikit berbau Gorontalo juga sih. Nah mungkin terkait pengunjung selain tadi pejabat-pejabat negara mungkin dari berbagai kalangan atau bagaimana tuh? Oh iya, ada dari artis Indra Bekti pernah ke sini, Meriam Belina sempat ke sini dan tolong tahu kalau dorang itu. Dorang kebanyakan lewatnya dari Google karena kita melewati Google juga penjualannya kan. Jadi mereka kalau dari Jakarta mau ke Manado, dosulia memang. Oh ini kunjungannya ke warna-warni. Jadi dari arah bandara, dari sopir itu terus arahkan ke sini. Kebanyakan juga ada tamu-tamu yang dari macam tuh 2 bulan lalu dari Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia bersama DP tim KPK waktu pemeriksaan. Orang jam 5 hampir siang udah muncul di sini. Sehingga Bank Indonesia sini kan kita pelangganan. Sampai orang bilang, Om Yogi apa kok hanya kasih tahu? Kita bilang, orang yang bilang Pak, jangan kasih tahu orang siapa-siapa sini Pak. Jangan melibatkan pers. Jadi orang bisa melihat orang ini tahu siapa orang. Buru-buru dari sini orang minum makan baru jalan ke lokasi. Itu satu keuntungan. Mujur-mujur. Nah, mungkin kalau karyawan atau sendiri karyawan ada. Kita gunakan pekerja di sini ada sekitar 8 orang. Ya, tukang masak ada 3 orang. 2 orang jam ampas ada di sini. Jadi makanannya memang segar-segar, dibuat diproses di sini. Beda yang lain kalau itu dari rumah diproses dari rumah dorong ke sini. Kalau kita di sini kita proses di sini. Iya. Untuk kopi jenis kopi Kita pakai robusta dengan kopi kota Mobagu. Iya. robusta kan? Ya, robusta dengan kopi Mobagu. Untuk apa bentuk baris yang bikin kopi ini? Ya ada orang di barista bikin kopi ada. Ya dilatih langsung atau dulunya apa? Dia juga sudah dari dulu sudah belajar dari itu yang kita bilang sudah turun temurun. Oh. Begitu. Jadi dia belajar dari orang-orang yang tua-tua dulu. Berarti dulu bikin kopi juga? Iya bikin kopi juga. Dari tahun 19? Sini dari tahun yang awalnya pertama dari 61 atau 62 sekitar begitu. Ya 61 62. Generasi ke-8? Ya kita generasi ke-8. Memang dia nama warna-warni ya tuh? Oh enggak. Dulu ada sempat DP nama apa itu dulu. Terakhir sih di tangan Pak kita sih warna-warni. Berarti masih jalan roda? Oh iya ini jalan ini sini masih jalan roda. Ini roda-roda yang roda 3 dong. Dominan itu roda kecil itu roda 3 sama roda gerobak sapi tapi kecil pakai bola 3. Ya kalau Majalang dapat dengan dari sini sudah dengan roda tolak itu. Mungkin sedikit dari mungkin sejarah ini jalan roda yang paling kita tahu saja. Oh iya.
Setahu saya di sini dulu Jalan Roda ini adalah sekumpulan orang-orang untuk nongkrong di sini sambil ada usaha-usaha kecil. Nah, ada juga tukang jual kapling, jual-jual rumah. Jadi orang sebelum membaur, orang minum kopi dulu di sini. Ada juga dari arah pelabuhan. Roda. Iya, Roda sebelum bekerja, orang minum kopi dulu di sini. Orang jam 5 sampai setengah 6. Kalau setengah 7 orang perkantoran. Bukan yang ada kuda bendi begitu. Oh enggak, iya bukan. Cuma yang roda itu. Roda-roda itu ya, dorong itu. Kalau dulu sempat masih ada roda bendi itu depan, parkirnya depan. Iya. Sekarang kan enggak ada tuh. Mau masuk kan sudah dilarang. Di sini untuk apa? Kita datang di sini untuk minum kopi dengan teman-teman kerja di Jarod. Mau ngobrol, bincang-bincang masalah kerja. Kalau menu-menu di sini Ada kopi, ada makanan-makanan, ada kue tradisional, kue-kue khas kampung. banyak pilihan. Ada banyak pilihan, makanan-makanan juga ada, menu ikan. Oke, menu ini kan untuk kopi setengah. Ada kopi setengah sini, no? Boleh jelaskan gimana? Kalau kopi setengah, pesan setengah, tambah air. Tambah air, sunat manis, tambah gula. Jadi satu tuh kopi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.